Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 192191214 dari kelas Pendidikan Jasmani 2F. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yaitu tentang motorik dan belajar gerak. Yang pertama masuk ke motorik. Motorik di sini adalah suatu peristiwa yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Yang pertama, perkembangan gerak. Perkembangan motorik yaitu perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Untuk keterampilan gerak kasar merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otak-otak besar. Sedangkan keterampilan gerak halus memerlukan kontrol dari otak kecil tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Adapun unsur-unsur kemampuan motorik. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otak untuk dapat mempergunakan kekuatan melawan tahanan. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan dari individu untuk melawan kelelahan yang timbul. Yang ketiga ada speed. Speed di sini merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan sejenis dalam waktu yang sesingkatnya untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Yang ketiga ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam merubah posisi atau arah. Yang terakhir ada kelentukan. Kelentukan merupakan kemampuan seseorang melakukan gerakan-gerakan dengan amplitudo yang luas. Selanjutnya ada pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kematangan individu. Nah, perubahan dalam kematangan individu ini bisa menampilkan gerak yang terampil. Selanjutnya ada tahap-tahap belajar gerak. Tahap belajar gerak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap verbal kognitif, yang kedua tahap motorik, dan yang ketiga tahap otomatisasi. Yang pertama tahap verbal kognitif. Tahap verbal kognitif memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Nah, mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik ini tujuannya itu untuk agar peserta didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada tahap motorik. Tahap motorik ini fokusnya adalah membentuk organisasi gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Yang terakhir yaitu tahap otomatisasi. Tahap otomatisasi ini setiap gerakannya dilakukan lebih efisien dan efektif. Bahkan untuk suatu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan gerakan yang rileks. Nah, sesuai materi yang sudah saya sampaikan, saya akan menarik kesimpulannya, yaitu motorik adalah suatu peristiwa yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak.
Yang kedua ada teori belajar. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia itu belajar. Dan yang terakhir ada pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak di sini yaitu serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam diri seseorang atau dalam individu. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.